Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai proyek matematika. Baik, kita akan masuk kepada materi pertama, yaitu geometri bangun ruang. Soalnya sudah kita ketahui. Kita masuk yang ditanya pada soal. Yang ditanya pada soal berapa liter air yang dapat ditampung. Yang diketahui pada soal, diameter tabung 1 meter, tinggi 2 meter. Kita masuk pada penyelesaian. Volume tabung rumusnya ialah Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Kita masukkan yang diketahui tersebut pada rumus. Pi-nya 3,14 karena sudah ditentukan oleh soal, dikali 0,5 kuadrat, itu ialah jari-jari dari tangki, dikali 2 didapat dari tinggi tangki. Selanjutnya, 3,14 dikali 0,25. 0,25 itu kita dapat dari 0,5 kuadrat. Kita kali tinggi. Tingginya 2. Jadi, 3,14 dikali 0,25 dikali 2 sama dengan 1,57 meter kuadrat. Air dalam liter sama dengan 1,57 dikali 1000. Kenapa dikali 1000? Karena 1 meter kuadrat setelah ditentukan pada soal 1 meter kuadrat sama dengan 1000 liter. Jadi 1,57 dikali 1000, hasilnya 1570 liter. Jadi kesimpulannya yang kita dapat, air yang dapat ditampung pada tangki tersebut ialah 1570 liter. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada soal nomor 2. Kita sudah mengetahui soalnya, kita akan masuk apa yang diketahui dalam soal tersebut. Dan diketahui dalam soal tersebut panjang kolam. Panjang kolam renang sama dengan 20 meter, lebar kolam renang sama dengan 10 meter. Kedalaman rata-rata kolam sama dengan 2 meter. Yang ditanya, berapa banyak air dalam meter kubik yang dapat ditampung oleh kolam tersebut? Kita akan masuk pada penyelesaiannya. Maka, yang ditanya itu ialah volume. Rumus dari volume ialah panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan ke dalam rumus. Sudah diketahui, panjang kolam 20 meter, lebar kolam 10 meter, kedalaman rata-rata kolam 2 meter. Kita masukkan ke rumus, menjadi 20 kali 10 dikali 2 sama dengan 400 meter kubik. Jadi kesimpulan yang kita dapat, kolam renang dapat menampung 400 meter kubik air. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada materi yang kedua. Contoh soalnya sudah dilihat sebelumnya. Kita akan masuk yang diketahui. Yang diketahui pada soal, panjang sisi alas awal sama dengan 10 cm, tinggi 5 sama dengan 12 cm, panjang sisi alas baru sama dengan 15 cm. Yang ditanya pada soal ialah bagaimana perubahan volume limas. Baik, kita akan masuk pada penyelesaian soal yang pertama. Volume limas sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Volume awal sama dengan 1/3 dikali dalam kurung 10 dikali 10 dikali 12. 1/3 dikali 100. 100 didapat dari hasil 10 dikali 10 dikali 12. Jadi hasilnya 400 cm kubik. Volume setelah panjang sisi alas menjadi 15 cm sama dengan 1/3 dikali 15 kali 15 dikali 12 sama dengan 1/3 dikali 225. 225 itu hasil yang kita dapat dari 15 kali 15 dikali 12. Hasilnya ialah 900 cm kubik. Kesimpulannya, volume limas meningkat dari 400 cm kubik menjadi 900 cm kubik atau bertambah 2 kali 25 kali lipat. Selanjutnya kita masuk kepada soal yang nomor 2. Dapat kita lihat dari soal nomor 2, kita dapat memperoleh yang diketahui dari soal tersebut ialah jari-jari sama dengan 7 cm, tinggi sama dengan 10 cm. Yang ditanya, berapa kali air dari silinder dapat dituangkan ke dalam kerucut? Kita akan masuk bagaimana penyelesaian dari soal. Volume silinder sama dengan Pi kali R kuadrat dikali tinggi sama dengan Pi itu ada 3,14 dan 22/7. Kita memakai yang 22/7. Jadi 22/7 dikali 7 kali 7. 7 kali 7 itu jari-jari kuadrat R kuadrat tadi. Dikali 10. 10 itu kita dapat dari tinggi. Sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 10. Hasilnya ialah 1540 cm kubik. Volume kerucut sama dengan 1/3 kali Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Sama dengan kita masukkan ke rumus tadi.
1/3 itu kita dapat dari rumus dikali 22/7. Kita memakai yang 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 10. 7 kali 7 itu R², 10 itu tinggi, jadi hasilnya 513,33 cm3. Jadi jumlah pengisian sama dengan volume silinder per volume kerucut. Jadi volume silinder itu tadi kita dapatkan 1540 cm3, volume kerucut 513,33. Jadi 1540 per 513,33, jadi 3 kali. Jadi kesimpulannya ialah air yang dapat dituangkan dari silinder ke kerucut ialah 3 kali. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu materinya kesejajaran dan kesebangunan. Kita dapat melihat soalnya. Dari soal kita dapat memperoleh yang diketahui. Tinggi tiang sama dengan 5 meter, panjang bayangan tiang sama dengan 2 meter, panjang bayangan gedung sama dengan 12 meter. Ditanya berapa tinggi gedung. Baik, kita akan masuk pada penyelesaian soalnya. Kita akan menggunakan perbandingan yang sama karena tiang dan gedung memiliki elevasi yang sama. Rumusnya ialah tinggi tiang per panjang bayangan tiang. Jadi, substansi nilai yang kita ketahui tersebut, kita ketahui dari soal tadi, kita masukkan ke dalam rumus. Jadi, 5 meter per 2 meter sama dengan H per 12 meter. H ini adalah tinggi gedung yang akan kita cari. Kemudian langkah yang kedua, kita kalikan silang. Jadi, 5 dikali 12 sama dengan 2H. 5 kali 12, 60, sama dengan 2H. Langkah yang ketiga, untuk mencari H, kita bagi kedua sisi dengan 2. Jadi H sama dengan 60 per 2. 60 dibagi 2 itu 30 meter. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari penyelesaian soal di atas, tinggi gedung adalah 30 meter. Selanjutnya kita akan masuk soal yang kedua. Soalnya sudah dapat kita lihat. Kita akan masuk pada yang diketahui pada soal. Yang diketahui, tinggi tiang 6 cm, panjang bayangan tiang 1,5 cm, panjang bayangan menara 18 meter. Yang ditanya dari soal berapa tinggi menara. Penyelesaiannya kita akan menggunakan perbandingan tinggi dan panjang bayangan. Jadi, tinggi tiang per panjang bayangan tiang. Substansikan nilai yang kita ketahui tadi. Jadi, 6 per 1,5 sama dengan H per 18 cm. H itu yang akan kita cari. Kita sederhanakan. 4 sama dengan H per 18. Kemudian dikalikan silang. H sama dengan 4 dikali 18 sama dengan 72 meter. Jadi kesimpulan dari penyelesaian yang kita kerjakan di atas, tinggi menara yang dilambangkan dengan H tadi ialah 72 cm. Jadi tinggi menara yang kita dapat dari penyelesaian ialah 72 cm. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang keempat, yaitu satuan pengukuran. Soal sudah kita lihat, kita akan masuk pada yang diketahui. Yang diketahui pada soal, panjang kain 520 cm, 1 meter sama dengan 100 cm. Ditanya, berapa satuan kain dalam satuan meter dan sentimeter? Baik, selanjutnya kita masuk pada penyelesaian soalnya. Menghitung panjang kain dalam meter. Untuk mengonversikan panjang dari cm ke meter, kita menggunakan hubungan antara kedua satu tersebut. 1 meter sama dengan 100 cm. Panjang dalam meter sama dengan 320. 320 ini kita dapat dari soal. Per 100. 100 ini kita dapat dari 1 meter sama dengan 100 cm. Hasilnya 5,2 meter. Langkah yang kedua, menyatakan panjang kain dalam 1 meter dan sentimeter. Kita sudah dapat mendapat hasilnya 5,2. Dibulatkan menjadi 5. Bagian desimal 0,2 itu dapat konversi kembali ke cm. 0,2 meter sama dengan 0,2 dikali 100 cm sama dengan hasilnya 20 cm. Jadi panjang kain dapat dinyatakan sebagai 50 meter dan 20 cm. Selanjutnya soal yang kedua. Dapat kita ketahui dari soal, panjang lahan sama dengan 250 meter, lebar lahan 150 meter. Ditanya dari soal tersebut, berapa luas lahan pertanian tersebut dalam 1 meter persegi dan dalam satuan hektar. Kita akan masuk pada penyelesaian soal. Langkah yang pertama, menghitung luas lahan dalam meter persegi. Luas lahan dapat dihitung dengan rumus luas sama dengan panjang dikali lebar.
Jadi sama dengan 250 meter itu panjang dikali 150 meter itu lebar. Jadi sama dengan 37.500 meter kuadrat. Hasil dari 250 meter dikali 150 meter. Langkah yang kedua, menghitung luas dalam hektar. 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter kuadrat. Sehingga luas dalam hektar 37.500 meter kuadrat per 10.000 sama dengan 3,75 hektar. Jadi, hasil yang kita dapat dari penjelasan itu, luas lahan pertanian adalah 37.500 meter kuadrat atau kalau dalam hektar 3,75 hektar. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada materi yang ke-6, yaitu waktu, jarak, dan kecepatan. Soalnya, kita dapat memperoleh yang diketahui dari soal tersebut. Yang diketahui dari soal ialah kecepatan mobil sama dengan 90 km per jam, jarak 270 km. Yang ditanya itu berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai di kota B. Penyelesaian dari soal tersebut, kita menggunakan rumus waktu, jarak per kecepatan, sama dengan 270 km per 90 km per jam, sama dengan hasilnya itu 3 jam. Ya, kita dapat menarik kesimpulan dari penyelesaian yang sudah kita kerjakan. Kesimpulannya ialah waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke kota B adalah 3 jam. Selanjutnya kita akan masuk pada materi yang ke-6, yaitu penyajian data. Di soal kita sudah melihat tabelnya. Kita akan masuk yang ditanya. Yang pertama yang ditanya itu ialah berapa jumlah pengunjung tertinggi dan pada hari apa itu terjadi. Yang kedua, hitung jumlah total pengunjung selama 5 hari. Yang ketiga, berapa rata-rata jumlah pengunjung per hari. Kita akan masuk pada penyelesaian soal tersebut. Penyelesaian soal yang pertama, berapa jumlah pengunjung tertinggi dan pada hari apa itu terjadi. Kita sudah melihat tabel pada soal. Jumlah pengunjung tertinggi pada tabel ialah 60. Terjadi pada hari Jumat. Penyelesaian soal yang nomor 2. Hitung berapa jumlah total pengunjung selama 5 hari. Kita akan menyelesaikannya. Total pengunjung sama dengan 45 ditambah 50 ditambah 40 ditambah 55 ditambah 60. Itu selama 5 hari. Hasil dari pertambahan tersebut ialah 250 pengunjung. Jadi, selama 5 hari, total pengunjung 250 pengunjung. Penyelesaian soal yang ketiga. Berapa rata-rata jumlah pengunjung per hari? Rata-rata total pengunjung dibagi jumlah hari. Jadi 250 dibagi 5 sama dengan 50 pengunjung per hari. Jadi rata-rata jumlah pengunjung per hari itu ialah 50 pengunjung. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang ke-7, yaitu ukuran pemusatan data. Ini materi terakhir dalam proyek matematika yang kita bahas pada saat ini. Soalnya, kita langsung masuk yang diketahui. Yang diketahui pada soal tersebut, data nilai ujian 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Yang ditanya berapa nilai mean, berapa nilai median, dan modus. Kita akan masuk penyelesaian pada soal tersebut. Kita akan masuk penyelesaian untuk soal yang pertama. Kita disuruh untuk menentukan mean sama dengan jumlah semua nilai per jumlah siswa. Jadi 70 ditambah 75 ditambah 80 ditambah 85 ditambah 90 ditambah 95 ditambah 100 per 7, yaitu per jumlah siswa. Pertama, kita jumlahkan semuanya dulu. Jadi, 70 ditambah 75 ditambah 80 ditambah 85 tambah 90 tambah 95 ditambah 100 itu 595 per 7. Hasilnya 70,71. Masuk pada penyelesaian soal yang kedua. Kita disuruh untuk menentukan median. Data sudah berturut-turut 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Nilai tengah adalah nilai keempat. Jadi mediannya itu 85. Untuk soal yang nomor 3, tidak ada nilai yang muncul dari lebih dari 1 karena modus itu ialah nilai yang muncul lebih dari 1 kali. Pada soal tidak ada nilai yang lebih 1 kali muncul. Jadi tidak ada modus pada soal tersebut.